Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktisi akuakultur, pembudidaya ikan dimanapun berada. Kali ini saya akan membahas salah satu bahan yang sering digunakan dalam budidaya ikan, yaitu zeolit. Banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh petambak udang maupun petani ikan akan manfaat zeolit ini. Nah, untuk itu akan saya coba membahasnya mengenai zeolit itu apa, kemudian manfaatnya untuk apa dalam budidaya ikan atau udang, serta apakah zeolit ini efektif untuk budidaya ikan atau udang yang dilakukan di air payau dan air laut. Ya, zeolit, ya ini zeolit, ya sebagai penyerap, penukar ion, penyaring molekul dan juga sebagai katalisator, ya zeolit. Warnanya putih, ya kita lihat di sini. Ini semakin halus itu semakin bagus, ya kemampuan dalam menyerap. Zeolit memiliki struktur berpori yang dapat menampung berbagai macam kation seperti Na+, ya, kemudian K+, Ca2+, Mg2+, Cu2+, dan kation yang lainnya. Sehingga termasuk di sini juga NH4 positif 1. Sehingga ini nanti akan dimanfaatkan untuk menyerap seperti apa namanya amonium, ya juga eh, logam berat gitu ya. Nah, apa manfaat zeolit untuk kegiatan budidaya ikan atau udang? Ya, ada beberapa manfaat yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama, zeolit akan menyerap ion amonium, ya Na4. Seperti tadi eh, di sini amonium, ya yang berasal dari pakan, ya pakan yang dimakan maupun yang dimakan, ya kemudian juga dari feses, kemudian dari ekskresi melalui insang, ya nanti akan menghasilkan NH3, ya dan NH3 ini nanti dalam di air kan dia akan berubah dalam bentuk NH4 juga tergantung kondisi lingkungan, ya ya baik pH maupun suhu akan berperan di sini. Nah, NH4 positif 1 nanti akan diikat oleh uh, zeolit ini, ya zeolit ini. Jadi yang pertama memang benar bahwa zeolit itu bisa menyerap amonia, ya bisa menurunkan amonia, menyerap dalam hal ini yang diserap adalah ion atau kation amonium, ya NH4 positif 1. Itu fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua itu akan menyerap logam berat, ya Cu2+, Cd2+, Cr6+, Zn2+, Bb2+, maupun Hg2+ ini bisa diserap oleh zeolit ini. Sehingga nanti dalam budaya ikan atau udang, zeolit ini kadang digunakan untuk menetralisir logam-logam berat yang ada di dalam tambak atau kolam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, meningkatkan ketersediaan silikat untuk pertumbuhan diatom. Jadi zeolit ini juga mengandung silikat, di mana silikat ini salah satu fungsi adalah uh, nutrien yang dibutuhkan oleh diatom. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini bisa meningkatkan esa dalam transportasi ikan. Kenapa bisa seperti ini? Karena tadi kembali ke fungsi yang pertama, bahwa zeolit ini bisa mengikat amonium atau amonia, ya, sehingga dalam transportasi ini biasanya kan amonianya kan uh, meningkat gitu ya. Tapi dengan aplikasi zeolit ini, amoninya bisa diserap oleh uh, zeolit tersebut, ya, sehingga ikan, ya itu bisa nyaman hidup di dalam wadah, ya ketika dilakukan transportasi tersebut. Itu yang keempat, jadi bisa meningkatkan tingkat kelangsungan hidup, ya, dari uh, ikan ataupun udang yang dikirim ke suatu daerah. Kemudian yang kelima, sebagai feed additive atau pakan imbuhan, ya untuk meningkatkan pertumbuhan dan tingkat kesehatan ikan. Ini udah ada banyak penelitian yang
yang apa namanya menunjukkan bahwa zeolit ini yang dicampurkan di pakan itu bisa meningkatkan pertumbuhan dan tingkat kesehatan ikan. Ya, bahkan ini beberapa digunakan dalam bidang peternakan juga untuk mengurangi bau dari limbah yang dihasilkan atau kotoran ternak yang dikeluarkan. Ya, itu fungsi dari zeolit untuk budidaya ikan maupun udang. Nah, sekarang pertanyaan apakah zeolit ini bisa digunakan untuk budidaya ikan atau udang yang dilakukan di air payu atau laut? Ya, mengingat tadi bahwa eh, ada kompetisi di situ antara amonia dengan ion-ion yang ada di eh, air payu maupun air laut, ya, terutama Na, kemudian Mg, Ca, K, ya, itu mendominasi di perairan payu dan laut. Kita lihat, ternyata aplikasi zeolit untuk air payu laut ini kurang efektif, ya. Ini sudah banyak apa namanya dilakukan penelitian, kemampuannya sangat rendah dalam menetralkan amonium ini. Ya. Jadi kemampuan zeolit ya dalam menyerap amonium itu akan menurun dengan meningkatnya salinitas. Semakin tinggi salinitas perairan atau tambak atau kolam, maka kemampuan zeolit akan semakin menurun. Kenapa bisa seperti ini? Ya tadi karena di perairan ini, di perairan payo laut ini mengandung konsentrasi yang tinggi dari Na, Mg, Ca, dan K, dan dia memiliki kemampuan atau lebih mudah diserap oleh zeolit. Sehingga amonium yang harusnya kita harapkan diserap itu tidak bisa terserap karena zeolit akan lebih mudah menyerap Na, Mg, Ca, dan K. Sehingga eh, bisa dikatakan aplikasi zeolit untuk air payo, untuk air laut, baik ikan maupun udang yang kita pelihara itu ternyata kurang efektif. Ya, ini kita lihat di sini dari Boyd ya penelitian Boyd. Ini kemampuan zeolit dan amonia pada berbagai salinitas. Ini semakin tinggi salinitasnya, ini kemampuannya semakin menurun. Ya, inilah kemampuan menyerap amonia ya gram per kilogram zeolit. Ya, misalnya di 0,1 pt ini ya termasuk kita katakan sebagai air tawar, itu kemampuan 1 kilogram zeolit itu hanya mampu menyerap 9,0 kilogram ya 9 gram dari amonia ya. Bisa ulangi 1 kilogram zeolit itu mampu menyerap 9 gram amonia pada salinitas 0,1 pt atau ya ini termasuk salinitas air tawar ya. Kemudian dengan meningkatnya salinitas kemampuan zeolit mengikat atau menyerap amonia semakin menurun. Ini 4 ppt, ini 0,012 gram amonia, 8 pt 0,1 ya, 0,10. Kemudian 16 pt 0,08 dan 30 pt hanya 0,04. Sehingga apa namanya kalau kita aplikasi sulit di air payau atau air laut ini sangat tidak efektif. Sehingga beberapa pakar dalam hal ini, pakar dalam bidang budaya udang ini tidak menyarankan penggunaan zeolit dalam budidaya udang, ya, udang. Ini hasil penelitian dari Boyd tahun atau artikel dari Boyd 2003, ya, tentang zeolit ini. Nah, kemudian bagaimana dengan aplikasi untuk air tawar? Jadi kalau air tawar memang masih uh, bisa kita gunakan untuk mengikat amonia dan lain-lain tadi ya. Jadi misalnya tadi ya, kalau kita lihat berdasarkan grafik tabel tadi, dari untuk menyerap 1 miligram per liter amonia itu dibutuhkan 111 miligram per liter zeolit. Ya, bisa ulangi, untuk menyerap 1 miligram per liter amonia itu dibutuhkan 111 miligram per liter zeolit. Ya, zeolit.
Sekarang kita coba mau menghitung kebutuhannya, misalnya kolamnya ukuran 10 meter kali 10 meter ya, kolam ikan dengan kedalaman 1 meter ya, maka volume airnya itu 100 meter kubik atau 100.000 liter ya. 100.000 liter ini kita jadikan per liter supaya mudah ya. Nah, berapa kebutuhan untuk menyerap 1 miligram per liter amonia? Ya, ini kita bisa hitung ya. Tadi kemampuannya 111 miligram per liter dikali 100.000 liter ya. Jadi kebutuhannya 111 miligram per liter dikali 100.000 liter. Jadi 11.000 sorry, 11 juta 100 ribu miligram sulit kebutuhannya. Ya. Atau bisa kita ringkas 11,1 kilogram zeolit. Ya, jadi untuk menurunkan 1 miligram per liter amonia dengan kolam ukuran 10 kali 10 itu dibutuhkan 11,1 kilogram zeolit. Ya, ini contoh perhitungannya. Jadi sekali lagi saya sampaikan di sini bahwa zeolit ini kalau untuk air payau atau air asin atau air laut itu kurang efektif digunakan untuk menyerap amonia. Tapi untuk air tawar ini masih bisa digunakan karena memang memiliki kemampuan yang cukup baik pada air tawar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan petani petambak ataupun budidaya ikan dan bisa diaplikasikan dalam budidaya ikan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.